orang bernama Dusty Tiffany itu kosakatanya banyak sekali, tapi tidak tersusun rapi karena dia mempunyai kelainan kekurangan untuk menyusun kosakata. Jadi untuk apa ya, kalau kita ngomong sebelum kita pikir dulu, kita menggunakan kosakata, ngomong kita ini tidak teratur. Jadi bagaimana bisa mempengaruhi pikiran manusia? Gak bisa kan? Kalau bahasa mempengaruhi pikiran manusia, kita ngomong aja banyak kosakata, tapi orang tidak mengerti bagaimana orang mau bisa mempengaruhi pikiran kita. Kan harusnya kita pikir dulu biar orang mengerti, baru kita lakukan. Jangan menanggapi sepertinya ada ganjalan pertanyaan satu tentang ketika kan ini kan ya, pikiran dulu yang mempengaruhi bahasa dulu. Tapi ada satu pertanyaan, bagaimana pikiran mengelola bahasa kalau bahasa tidak mempengaruhi pikiran Anda dulu? Bahasa inflasi ya? Interupsi. Apa tadi? Mohon diulang. Kan ini kan Bagaimana bahasa dari argumen tadi, pikiran itu adalah mempengaruhi bahasa. Ada satu gejala dalam pikiran saya, bagaimana pikiran manusia mengelola bahasa yang keluar kalau bahasa tidak mempengaruhi pikiran manusia. itu sih. Saya mikir pertanyaan ini. Iya, apa mungkin? Gini. Bahasa tidak bisa mempengaruhi pikiran karena apa? Ketika bahasa itu aneh dan pikiran kita itu nggak masuk ke pikiran kita, maka maka bahasa tidak mempengaruhi pikiran kita. Interupsi. Bahasa tidak. Saya sangat tidak setuju sama yang tadi mengatakan bahasa tidak mempengaruhi pikiran manusia. Sekarang gini ya, ketika ada hewan, salah satu contohnya adalah tekek. Kenapa kok dinamai tekek? Oh iya tokek. Maaf. Kenapa kok disebut tokek? Karena dia bila ngomongnya kayak tek kayak gitu kan. Dari situ kan kita tahu bahasanya dia itu mengeluarkan pikiran kita. Oh, kita ngasih nama dia itu karena dia itu bunyinya seperti itu. Seperti ini, ada namanya sifat-sifat bahasa atau hakikat bahasa. Salah satunya bahasa itu adalah non-instinktif, dan bahasa itu hanya dimiliki sama manusia. Di situ ada non-instinktif, berarti kan tidak asal muncul begitu saja, tapi ada proses berpikir, dan bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Kita tidak bisa mengatakan itu bahasa, bukan, walaupun itu hewan itu bukan berarti dia memiliki bahasa sama kita, karena hakikat dari bahasa itu adalah itu. Kalau pelajaran pemasaran linguistik itu, bahasa memiliki sifat non instinktif, yang artinya bahasa itu adalah dipelajari terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ngomong makanya kita berpikir. Nggak ada namanya hewan bunyi-bunyi gitu di antara bahasa. Mungkin ada teman? Tadi mengatakan kalau hewan tersebut berbunyi tekek itu berarti tokek. Ya bukan langsung tokek gitu, tapi kan pasti berpikir dulu. Oh iya, bunyinya tokek. Kan pasti dibuka langsung, oh tokek gitu kan. Jadi pasti berpikir dulu. Oke, terus sih sama yang Tembok tadi kan simpen. bilang kita kan berpikir dulu kan. Simpenan pakai sangat. Jadi emang kan tadi sampai bilangnya kita kan berpikir dulu kan. Sampai gimana dapat berpikir kalau sampai nggak mendengarkan dulu bahasa itu kan? Ayo tambah
ada. Ini tambahan masalah terkait ini. Oke, ini seperti pada pandangan linguistik lagi, Bapak di situ Abdul Chair mengatakan bahwa dia itu berpendapat bahwa bahasa itu lambang bunyi. Berarti terkait itu kan berawal dari hewan ya, berbunyi. Nah, lalu sama manusia bukan prosesnya itu, wah ini hewan apa gitu kan? Ada pertanyaan. Maka di situ secara tidak otomatis bahasa bunyi itu mempengaruhi pikiran manusia gitu. Masuk lagi interupsi. Saya harap kalau baca tidak setengah-setengah ya Kak. Karena tidak semua bunyi itu merupakan bahasa. Ada sifat-sifat yang lain. Di buku ini dijelaskan kalau karakteristik bahasa itu ada sistematis, arbiter, yang mana suka, ada konvensional, ada beragam, ada produktif, ada Itu kurang. yang nomor 6 ini yang perlu digarisbawahi, ini digaris miring ini. Insani, yang mana mengatakan bahwa bahasa hanya milik manusia. Jadi tidak semua bunyi itu bahasa. Misal gini, apa artinya? Apakah ini dikatakan bahasa? Bahasa kemarah. Tidak Ya enggak? Berbeda. Beda konteks kan berarti. ya. Ya, sama tidak? Erupsi sampai tadi kan ngomongnya itu ketika sampai sudah baca, ya kan? Otomatis kan itu yang sampai baca tadi itu bahasa yang di sini itu mempengaruhi dari sampai sehingga sampai tempat ngomong. Ada yang diri bentar. Terus orang menulis ini apakah tidak berpikir? Sama wes Berarti kan orang-orang berpikir. katanya bahas ada di buku. Santai-santai. Hanya tulisan yang bapak datang di depan, Pak kita pasti berpikir. Masa Pak datang langsung oh semua. Ya. Kan makanya bahasa itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Karena Pak datang Kayak gitu lagi tuh. Oke. Pendapat lagi ya. Oh iya. Saya mau menyangka penjelasan tentang pikiran dan teknologi bahasa manusia. Saya pikir bahasa sudah pasti, sudah jelas mempengaruhi pikiran dari manusia itu sendiri. Ketika seseorang dibenturkan oleh permasalahan-permasalahan hidupnya, saya pikir bahasa menjadi senjata utama dalam permasalahan yang dialami. Ketika saya kasih contoh, ketika Anda mempunyai sebuah pemikiran itu Anda tuangkan melalui apa? Apa yang akan Anda tuangkan dari pemikiran tersebut? Sudah barang tentu melalui bahasa. Nah, adanya bahasa, maka Anda bisa menuangkan pemikiran tersebut. Jadi saya pikir bahasa adalah senjata utama dalam mempengaruhi pikiran manusia. Itu. Menang baik. Nah, sepakat sekali. Oke. Ini karena mengapa bahasa sangat mempengaruhi pikiran manusia? Karena logika saja ya. Logika itu kan pikir manusia ya, berarti ya. Itu berasal dari bahasa Yunani. Berarti secara tidak langsung bahasa ini kan mempengaruhi pikiran manusia. Sudah. Tadi menang baik saya. Sudah. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan bahwa pikiran manusia mempengaruhi bahasa. Nah, intinya ketika ingin mengeluarkan bahasa, pastinya kita harus berpikir terlebih dahulu. Nah, kita ini mempunyai ide. Nah, ide itu berasal dari pikiran. Jadi bagaimana cara kita mengeluarkan sebuah bahasa atau kata-kata, pasti kita memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin kita lontarkan. Saat mengingatkan, ide pasti berasal dari pikiran itu sendiri, sehingga bisa mengungkapkan menjadi sebuah kata. Jadi intinya pikiran yang mempengaruhi bahasa. Tambahannya, seperti dikatakan Mas yang tadi, bahwasanya pikiran itu dituangkan dengan bahasa. Secara otomatis kan, ya pikiran dituangkan
menjadi bahasa. Sudah jelas kan di sini kan? Iya. Nah, sudah perlu dijelaskan lagi. Bahwasanya kalau pikiran dituangkan menjadi Kok iya sih? bahasa. Iya mas, kita iya. Apa sih gimana kita nyadari? Ya karena ya dari situ kan ada proses pikiran dituangkan dengan bahasa. Itu jelas ya. Pikiran manusia mempengaruhi bahasa. Jadi apapun pikiran kita pasti akan dituangkan. Korupsi ya. Iya. Lantas bagaimana dengan contoh ya kalau mau bunuh diri kan dia berpikir saya capek saya gini itu kan pikirannya ya capek seperti Diucapkan. Pikirannya diucapkan. tidak orang itu berpikir untuk bunuh diri Ah, terus? iya loh enggak ikut ke sana Oke, seru. Seru. Kau jadi gitu aja kon. Iya. Terus? Terus? iya enggak ada Ya, sabar Iya. ya contohnya tadi kan saya bilang bahwa orang mau bunuh diri itu kan dia berpikir oh saya capek berpikiran oh tidak ada yang peduli sama saya seperti contoh baru-baru ini loh tadi tahu nggak yang itu UGM? iya mahasiswa kayak itu kan ya banyak nah. dikelola lagi. Mau bunuh diri kan nah tapi ketika orang di sekitarnya kan banyak orang yang mau bunuh diri ada yang berhasil bunuh diri ada yang tidak berhasil bunuh diri karena omongan orang bahasa pikirannya dipengaruhi oleh bahasa orang contohnya anak mau melompat ya ada orang jangan melompat dipengaruhi oleh bahasa iya seperti itu kok malah berani Tim? Lagi ya kan berarti bahasa mempengaruhi pikiran pikiran yang mempengaruhi bahasa bahasa mempengaruhi pikiran pikiran mempengaruhi bahasa Bahasa mempengaruhi pikiran, bukan pikiran mempengaruhi bahasa. iya bahasa itu mempengaruhi pikirannya Sampai malah balik. dia berpikir kalau berpikir ketika dia diceramai ketika dia diberikan nasihat berarti kan dia mendengarkan kemudian dia dapat bahasanya lalu dia dipikirkan kembali dan akhirnya berhasil. Ada yang mau menambahkan dari tim A? Enggak. Udah. Tidak Masih absen. masih absen Dari tadi ya bisa silakan tim B monggo. Ya, saya pakai contohnya tadi. Iya. Ada orang mau bunuh diri dan ada orang yang memberikan semangat atau apa. Enggak lah, Jangan bunuh semangat diri. aja. Emang ada bahasa kan? Dia bahasa kan? Iya, jangan Bahasa bunuh diri orang gitu. Iya. Nah, pasti orang yang bilang jangan gitu kan pasti pikir dulu. Anak ini mau ngapain mau bunuh diri tak? Pasti terus dilontarkan seperti itu kan? Iya apa enggak? Ini Orang paham. Gimana Kan tadi ada orang mau loncat gara-gara stres, entah banyak pikiran, ini bla 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 bla. Kan mau loncat, tapi kan bisa saya dari contoh, orang tadi urusan saya. Sebentar. Moderator harus tergantung kan. Mana yang waktunya bicara, mana waktunya yang tidak bicara. Orang itu mau bunuh diri karena terpengaruhi oleh pikiran kan. Terus tadi ada orang mengatakan ya, kan awalnya orang yang mengatakan sesuatu kepada orang yang mau bunuh diri akhirnya tidak jadi kan orang itu berpikir kan apa anak itu mau bunuh diri apa gimana jadi kalau anak itu mau bunuh diri saya akan bisa mempengaruhi pikiran. enggak Silakan moderator diberhentikan. Mbak siapa yang bisa berbicara untuk moderator? Pada sini. Kita lanjutkan. kan gini
intinya semua itu ada sebab akibat. Ada sebabnya orang Enggak ini mau menjelaskan ini Iya. sama orang mau bunuh diri itu. Iya. Orang yang ngomong sama si pelaku bunuh diri pasti dia berpikir dulu, karena nggak mungkin tiba-tiba ngomong ceplos gitu, nggak mungkin, karena ada namanya respon. Jadi ada respon dari yang kita lihat, lalu kita berpikir, terus kita berbicara. Seperti panjenengan tadi merespon kata-kata saya, kan pasti berpikir dulu, lalu diucapkan. Iya Mbak Tidak? Iya betul. Kan tadi kita mendengar itu sih. Sabar. Kan berarti bahasa. Tadi kan bahasanya manusia. Sebelum kita ngomong, makanya tadi kan dari awal kan sudah bahwasanya bahasa adalah simbol yang dilambangkan oleh pikiran kita. Ya benar. Kan Bahasa mempengaruhi pikiran ya. jadi kalau dalam itu ada namanya petanda, ada namanya penanda. Nah, kita gimana cara kita mengungkapkan pikiran kita? Ya dengan bahasa. Ya Mbak Tidak? Dengan bahasa. Berarti kan bahasa mempengaruhi pikiran apa aja? Oh iya. Sebelum kita ngomong, kita pasti mikir apapun itu, karena gerak sensori dari mata itu langsung ditranslate ke otak, baru ke mulut. Kita itu digerakkan oleh bahasa atau tingkah laku, tidak laku. Jadi ada kalanya yang seperti tadi katanya Mbak ini yang anak gak jadi bunuh diri, itu bukan bahasa mempengaruhi pikiran, tapi karena bahasa dia mempengaruhi tingkah laku seseorang. Nah iya, bahasa mempengaruhi Tingkah laku seseorang, bukan pikiran tingkah seseorang. laku dan pikiran kan beda. Oh iya. Terus ya. Ya. Terima kasih. Sudah menyadari. Terima kasih. Tapi ya bagaimana dengan kita kembali lagi ke topik yang bunuh diri. Tadi kan ya. Bunuh diri kan. Bunuh diri kan bukan cuma soal dari pikiran saja, bukan dari stres atau dari pikirannya sendiri. Tapi kan kalian banyak contohnya kok. Contohnya itu ketika stres kan dipicu oleh bisa dipicu banyak faktor ya. Dan salah satu faktornya juga karena manusia berbahasa. Contohnya ada 2 teman, satu teman yang ini itu pendiam, sedangkan satu temannya yang ini itu aktif berbicara. Nah, teman yang satunya cantik dan teman yang satunya jelek. Dan yang cantik ini mengolok-olok si jelek, berarti kan berbahasa, ya kan? Mengolok, jelek itu kamu bau. Berarti kan dia terpengaruh oleh bahasanya, dia itu tadi berpengaruh terhadap pikirannya. Itu. Oh iya. Saya kembalikan ke moderator ya. Sebelum si pendiam, si cantik mengolok-olok si jelek kan, si pendiam ini kan berpikir dulu baru mengeluarkan bahasa kepada si yang jelek. Iya, tidak. Katakan kurang 2 terus berani menolak. Waktu berkata kurang 2 menit. Berarti di sini yang paling benar adalah pikiran mempengaruhi bahasa. Tidak, saya menolak. Saya menolak keras bahasa mempengaruhi pikiran. Katanya mbaknya tadi kan gimana? 2 teman misalnya kan nggak ada mbak teman bilang sama bunuh diri. Saya memberi contoh. Loh iya, saya juga memberi contoh. Ya. Logikanya nggak ada seperti itu kan? Kan berarti apa? Dia atas pikirannya sendiri mau bunuh diri, bukan karena orang yang menolong. Kan orang yang menolong itu berpikir bahwa dia mau bunuh diri, saya mau menolong. Tidak, tadi beda konteks. Ini loh mas, antara Fokus. tidak beda konteks itu pembahasannya tadi, tapi ini tadi Iya. bahas beda. Iya. Dan kalau gitu mbak ya, sama bisa tahu kalau sama dicari dari temannya pasti dipikir dulu. Lah, itu yang mau. Ya, Tidak. sama bisa mulai bahwa teman saya lebih jelek. Berarti saya lebih cantik dari Tidak. teman. Kok disikat moderator? Dua mendengarkan. Moderator ini tolong disingkat. Saya lebih cantik dari teman saya lebih ganteng. Dan banyak yang ganteng. Dia lebih jelek dari kamu. Nah, seperti gini, contoh singkat. Ini namanya apa ini? Kursi kan? Nah,
sebelum kita mengucapkan kursi pasti kita pikir, oh ini namanya kursi. Pikir dulu terus ngomong. Kita Sampai kursi. itu kayak tapi kan tetap saja berpikir. Nah, berpikir dulu kan? Berpikir dulu kan teman-teman berpikir baru berbahasa. karena kenapa sama orang di kursi mengatakan meja? Karena kita berpikir yang berbeda, ya kan? Karena itu pikirnya hari Waktu tinggal 10 Iya. detik. Sedikit menyanggah Iya. tentang kematian tadi ya. Bunuh diri. Padahal aku ingin menambahkan argumen temanku tadi itu. Oh, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Mohon maaf, waktu sudah habis 75 menit. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi terakhir, saya persilakan kepada tim A untuk memberikan kesimpulan dan penegasan selama 3 menit. Dalam penggunaan bahasa yang terjadi, proses mental dalam pemakaian bahasa, mekanisme atau kinerja mental ini terjadi pada orang yang menggunakan bahasa yang baik pada saat memproduksi dan memahami sebuah produksi pikiran manusia. Ujaran itu merupakan suatu sintesis dari proses pengumpulan konsep-konsep yang terjadi dalam berbahasa menjadi kode, sedangkan pemahaman pesan merupakan hasil analisis kode. Pada hakikatnya, semua bahasa yang diperoleh dibutuhkan untuk berkomunikasi hingga dapat disimpulkan bahwa manusia dapat memahami dari sebuah bahasa. Dan sepakat kita bahwa bahasa itu tetap mempengaruhi pikiran manusia. Semangat. Sudah. Saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim B untuk memberikan kesimpulan dan penegasan selama 3 menit. Baik, setelah diskusi tadi dengan teman-teman semua tentang tim A, tim B, bahwasanya bahasa adalah konseptual dari pikiran kita. Oleh karena itu bahasa itu ditentukan oleh pikiran, teknologi, lingkungan dan kebudayaan yang menyebabkan bahasa tiap orang itu berbeda. Karena setiap orang tidak mungkin memiliki pikiran yang sama. Oleh karena itu bahasa dipengaruhi oleh pikiran. Yaitu Bahasa dipengaruhi, bukan Bahasa mempengaruhi pikiran. Oleh karena itu bahasa dipengaruhi oleh pikiran. Mohon telinganya dipasang dengan baik ya. Siap. Bukan kali ini mas, tapi Mas, tentu saja ada perbedaan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Seperti contoh tadi udah dikatakan baik. Saya bilang gini, ada yang bilang kalau saya bilang kursi, dan masnya bilang meja. Karena apa? Kita berbeda pikiran. Nah, oleh karena itu pikiran mempengaruhi bahasa. Sudah cukup dari kurang lebih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan waktu debat telah usai selama 75 menit. Terima kasih kepada tim A dan tim B telah menyampaikan argumentasi dan sanggahannya. Saya kembalikan ke Pak Tata selaku dosen. Baik, jadi ini sepertinya tidak menangkap isyarat